Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas, usikun wa nafsa bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Shadaqallahul adzim. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah, Tuhan yang telah menciptakan manusia bi ahsani taqwimin, sebaik-baik ciptaannya. Salawat dan taslim kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia disebut bi ahsani taqwimin,
sebaik-baik ciptaan karena dia terdiri dari dua unsur. Ada unsur lahiriah yang kita sebut jasmani, ada unsur batiniah biasa disebut dengan an-nafs, jiwa atau ruh. Namun yang menentukan dalam hidup manusia adalah jiwanya. Dialah yang menggerakkan. Jiwa itu adalah generator pada diri manusia. Tangan bergerak karena ada jiwa. Kaki melangkah karena ada jiwa. Makanya itu tidak salah kalau dalam ilmu jiwa disebutkan perbuatan manusia adalah gejala-gejala jiwanya. Perbuatan yang baik menunjukkan jiwa itu adalah jiwa yang baik, dan perbuatan yang tidak baik menunjukkan jiwa itu adalah tidak baik. Jiwa ini setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakannya, dia diberikan kekuatan, potensi untuk bisa berbuat baik, bisa berbuat jahat. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Setelah jiwa itu disempurnakan, fa'alhamaha, diilhamilah dia potensi fujuraha untuk berbuat jahat, wa taqwaha, ataukah dia menjadi bertakwa. Tergantung sejauh mana usaha, bimbingan, pembangunan dan mujahadah yang kita lakukan. Karena itu perlu orang bermujahadah, berusaha bagaimana jiwa ini bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang selalu bermujahadah di dalam agamaku, lanahdiyannahum, pasti kami akan berikan hidayah. Jamaah Jumat kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran kita temukan ayat-ayat yang menjelaskan yang berkaitan dengan an-nafs atau jiwa itu. Ada 3 tingkatan secara garis besarnya. Tinggal kita melihat dan mengevaluasi bahwa jiwa kita berada pada tingkat di mana. Yang pertama, ada jiwa yang punya kedudukan paling rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling rendah. Dan itulah yang disebut dengan nafsul ammarah. Jiwa yang selalu cenderung untuk berbuat jahat. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratum bisu. Kata Yusuf, saya tidak mampu membebaskan diriku karena nafsu itu selalu mendorong kepada sesuatu yang tidak baik. Illa marrahima rabbi, kecuali yang mendapat rahmat dari Allah. Jiwa seperti ini kalau tidak dibimbing, tidak diusahakan untuk dinaikkan kedudukannya sampai selesai perjalanannya di dunia ini, akan berat sanksi dan hukuman yang diberikan oleh Allah di hari kelak. Alangkah berat sanksi dan hukumannya karena dia berada pada posisi la ammarah, selalu cenderung untuk berbuat jahat. Bukan sesuatu yang mustahil kalau ada namanya mujahadah, lewat ibadah, lewat zikir, pendekatan-pendekatan agama, akan Allah turunkan hidayahnya untuk mengangkat jiwa kita naik ke tingkat lebih tinggi yang disebut dengan nafsul lawwamah. Apa itu lawwamah? Sudah mampu menyadari dan menegur atas kesalahannya sendiri. La uqsimu biyaumil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Aku tidak bersumpah, kata Allah, demi hari kemudian,
dan aku tidak bersumpah demi nafsul lawwamah itu. Nafsu yang dimana orangnya ini kejahatan dan kesalahan tetap ada, tapi kesadarannya jauh lebih tinggi. Maka di saat dia merasa tersalah, di saat itulah dia cepat-cepat tobat dan menyadari kesalahannya apa yang pernah mereka lakukan. Kalau sudah seperti ini, sudah ada harapan, karena sudah menyadari kesalahannya. Itu yang disebut dengan nafsul lawwamah. Kalau jiwa kita sudah berada di tingkat lawwamah dengan segala mujahadanya, bukan sesuatu yang mustahil kalau Allah menurunkan hidayahnya untuk mengangkat jiwa kita naik ke tingkat lebih tinggi lagi, tingkat sempurna yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Yang selalu mengekal dalam kebaikan. Sanginjure mamiri kebajikan. Sang koma di decenge, hanya yang baik yang selalu terpikir dan mereka lakukan. Itulah nafsul mutmainnah. Kalau jiwa kita sudah ada di nafsul mutmainnah, kemudian selesailah perjalanannya di dunia ini, akan diminta menghadap kepada Allah. Maka begitu nanti kalau akan keluar dari jasad, begitu dia akan keluar, langsung Allah mengundangnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa al-mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu radiyah, dalam keadaan rela, rida, mardiyah. Allah pun menerima kedatanganmu dengan penuh ridanya Allah. Luar biasa. Begitu dia akan lepas dari jasad, langsung Allah mengundang kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan rida. Allah pun menerima kedatanganmu dengan segala ridanya Allah. Bukan sampai di situ lagi. Sambungan ayat ini mengatakan fadkhuli fi ibadi, masuklah dalam golongan hambaku. Siapa itu hamba Allah? Bukankah kita ini semua hamba Allah? Betul, kita ini hamba Allah, dan semua orang mengakui dirinya sebagai hamba dari Allah. Pengakuan kepada Allah sebagai hamba itu hanya biasa, murah. Yang mahal diakui oleh Allah, itu yang mahal. Mengaku sebagai hamba murah, yang diakui oleh Allah itu yang mahal. Ternyata ada di antara hamba-hamba Allah menjadi hamba pilihan. Siapa itu hamba pilihan Allah? Kita lihat di dalam surah An-Nisa, "Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin." Siapa yang betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang pernah diberikan nikmat oleh Allah. Ternyata ada di antara hamba Allah, hamba pilihan namanya, yang mendapat nikmat khusus atau tersendiri, tidak dimiliki oleh hamba-hamba lain. Itulah dia masuk hamba pilihan. Siapa mereka? Minan nabiyyin, kelompok para nabi, itu hamba pilihan. Siapa lagi? Wasiddiqin, kelompok-kelompok orang-orang yang siddiq, yang sangat tinggi imannya,
kelompoknya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa lagi? Wasyuhada, kelompoknya orang-orang yang mati syahid, yang rela membela agama sampai pun segala perjuangannya sampai menjadi syahid. Itu hamba pilihan. Siapa lagi? Wassalihin, kelompoknya orang-orang saleh yang selalu bertekun beribadah, dini hari bangun salat tahajud sambil berzikir dan mengingat Allah. Allah mendaftarnya dia sebagai kelompok wassalihin, kelompok orang-orang saleh. Inilah 4 orang, 4 golongan yang disebut sebagai hamba pilihan. Minan nabiyyin, wassiddiqin, wassuhada, wassalihin. Ya. Karena itu setiap kita salat kumas sempajaki di padananillahu di Allah Ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah memasukkan kita pada kelompok ini. Kita baca dalam salat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina, jalannya orang-orang an'amta alaihim, orang-orang yang pernah kamu berikan nikmat. Tunjukkan kami kepada jalannya orang-orang yang pernah kamu berikan nikmat. Faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim, mereka akan bersama-sama dengan orang-orang yang pernah diberikan nikmat oleh Allah. Makanya kita minta siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang pernah kamu berikan nikmat. Ya, gairil magdum, bukan jalannya orang-orang yang kamu benci, waladhdallin, dan bukan juga jalannya orang-orang yang sesat. Tapi kita minta jalannya minan nabiyyin, wassiddiqin, wassuhada, wassalihin. Inilah pemberian Allah kepada orang-orang yang selalu mujahadah, membangun jiwanya dari lawama, dari amarah naik ke lawama, lawama naik menjadi mutmainnah. Sampai pun nanti di alam sana Allah lagi memberikan jaminan, wadakhuli jannati, padahuli fi ibadi, wadakhuli jannati, masuklah nanti kamu dalam surgaku. Itulah tempatnya jiwa-jiwa yang telah mencapai ke tingkat sempurna, mutmainnah. Karena lewat mujahadahnya sampai tingkat keimanannya sudah sampai ke tingkat betul-betul tingkat sempurna. Karena itu Rasulullah SAW memberikan jaminan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nabi mengatakan dalam hadis, la yakhruju ruhul mu'minu hatta yarahu makanahu fil jannah, wala yakhruju ruhul kafiru hatta yarahu makanahu finnar. De namasuk nyawana tu matupe, tenasul nyawana tu matafaka. Ya, tidak akan keluar ruhnya hatta yarahu makanahu fil jannah, sampai dia diperlihatkan tempatnya di surga. Tidak keluar ruhnya kecuali sudah diperlihatkan tempatnya di surga. Wala yakhruju ruhul kafiru, tidak akan keluar ruhnya orang-orang kafir kecuali diperlihatkan juga tempatnya di neraka. Itulah kebahagiaan yang selalu diberikan oleh Allah yang selalu bermujahadah. Karena itu marilah pada setiap waktu, setiap saat, agama tidak membatasi dalam berbagai kesibukan, dalam urusan keduniaan. Karena memang kita diciptakan oleh Allah dari tanah, maka kecenderungan itu pasti ada. Apa saja yang bersumber dari tanah, manusia ada keinginan dan kecenderungan ke situ.
Makanya itu manusia cenderung tempat, ya, makanan, minuman, pakaian, apa saja ada kecenderungan. Tapi kecenderungan ini jangan larut, jangan sampai kamu lupa apa yang menjadi kebutuhan jiwamu. Karena pada dirimu itu bukan kamu hanya fisik dan jasad semata-mata. Di balik itu ada namanya an-nafs, jiwa yang akan kekal, tidak mengalami kehancuran, kepunahan. Dia akan pindah dari alam satu alam ke alam berikutnya, dan dialah akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah ini ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallal khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ghfir ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan tayyibah tajri fiha kamuka wa sunnata rasulika ya hayyu ya qayyum. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba wal riba wal zina wal salasil wal mihan wa su'al fitani ma dhahara minha wa ma batan am baladina hadha hassah wa ansa ibradil muslimina amatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum washkuru 'ala ma yazidukum was'alu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allahu